Sampai kita di pintu tol Pondok Aren Serpong, 3 menit 28 detik. Kita feel-nya tuh kayak berasa lagi staycation lah ya. Pantesan dalam 1 bulan terjual 50%. Rumah 3 lantai dekat stasiun dan pintu kereta ini harganya 1,4 miliaran di Tangerang Selatan. Yuk kita gali lebih dalam. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Fameset. Hari ini kita akan review salah satu proyek yang ada di kawasan Tangerang Selatan, dekat Bintaro, dan aksesnya ini bagus banget. Karena hanya 800 meter dari stasiun Jurangmangu dan 1 km dari pintu tol Pondok Aren Serpong. Nah, buat teman-teman nih yang kerjanya di daerah Tangerang, Jakarta sekitarnya, lagi cari rumah yang aksesnya bagus seperti ini, pastiin tonton sampai habis ya. Siapa tahu ini cocok buat teman-teman. Ditambah lagi harganya start dari 1,4 miliaran. Teman-teman bisa dapat rumah 3 plus 1 kamar 3 lantai yang dimana indenya itu cuma 6 bulan. Mas, tapi saya butuh yang lebih cepat dihuni, misalkan, tenang aja, rumah yang kita review kebetulan juga dijual beserta isinya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai rumahnya, nah saya mau bahas dulu pertama dari ROW jalannya. Nah, ROW jalannya kita bisa lihat ya, ini kurang lebih sekitar 6 meter, jadi muat 2 hingga 3 mobil teman-teman. Terus juga dia one gate system, jadi cuma satu akses buat keluar masuk, dan di sini itu jatuhnya private cluster karena hanya ada 30 unit rumah yang dimana kurang lebih sekitar 20 unitnya sudah terjual. Jadi buat teman-teman kesempatannya masih ada tapi nggak banyak. Jadi kalau udah beres tonton video ini sampai selesai, pastiin langsung tanya-tanya, siapa tahu ini cocok buat teman-teman semua. Nah, selain itu ada apa lagi? Fasilitasnya juga akan ada dibangun di dalam klasternya, ada playground, juga akan ada area gym, dan juga ada area swimming pool untuk penghuninya aja. Sekarang kita mulai nih, bahas tampak depan dari fasad rumahnya. Nih, di belakang saya ini adalah tipe yang di fase 1, tapi di fase 2 kurang lebih layoutnya sama teman-teman. Bedanya nanti cuma di luas tanah. Kalau ini dimensi 5x15, kalau nanti luas tanah yang di tipe fase 2 itu mulai dari 66 meter persegi hingga 100 meteran nih. Bedanya di area lantai 3-nya itu akan ada ART dan kamar mandi ART. Untuk konsep fasadnya ini adalah Skandinavian teman-teman. Kita bisa lihat sama-sama ya, perpaduannya warnanya ada warna putih, abu-abu, dan juga ada teknik penggunaan amprot ya. Di bagian depannya, di bagian bawahnya juga ada, dan dipadukan dengan kayu konut nih teman-teman. Yang sudah menggunakan kayu konut seperti ini. Nah, di depannya juga sudah terdapat carport untuk 1 mobil dan 1 motor, serta area taman di sebelah sini. Jadi teman-teman lihat nih, klasternya rapi banget nih, semuanya sama kurang lebih. Dan yang saya suka lagi adalah sudah dilengkapi dengan CCTV di bagian depannya yang disupport langsung oleh Bardi. Jadi teman-teman bisa akses dari handphone, kalaupun lagi keluar kota, lagi pergi kemanapun bisa dicek secara berkala. Sekarang kita ke area sebelah sini. Di sebelah sini teman-teman sudah dapat area dudukan seperti ini, bisa untuk santai, buat duduk-duduk, atau mungkin terima tamu yang nggak terlalu dekat, atau kurir paket bisa teman-teman terimanya di sini. Dan di sini bisa teman-teman tambahkan nih, bisa untuk storage rak sepatu, bisa untuk taruh box paket misalkan, atau kalau mau taruh di depan juga masih bisa. Nah, yang saya suka lagi adalah di bagian sebelah sininya ada roster nih. Nah, roster ini bisa membuat sirkulasi udara dari dalam rumah keluar itu dan sebaliknya, itu bagus banget teman-teman. Ditambah lagi kan rumah ini juga cross ventilationnya tuh bagus banget, karena kita bisa lihat di kaca ini kan gede banget. Nah, ini kaca bisa dibuka nanti, bisa dibuka dari dalam. Nah, dia nge-cross sampai ke area dalam. Nah, sekarang kita masuk ke pintu smart door lock-nya, bisa menggunakan pin, kartu, fingerprint, dan juga pakai kunci manual. Oke, begitu masuk teman-teman, kita disambut area foyer sebelah sini. Ini bisa teman-teman manfaatkan untuk meletakkan rak sepatu. Misalkan mau ada kaca seperti ini bagus banget sih. Di bagian sini juga teman-teman ada kaca yang besar nih, jadi bisa dibuka juga. Nah, jadi sirkulasi udaranya bagus dari depan, cross ventilation ke belakang. Lanjut ke sebelah sini. Wow, ini baru sih area utamanya yang estetik banget dan spesius banget. Sebelum kita ke sebelah sini, saya mau bahas dulu ini inner courtyard yang tadi saya bahas ya teman-teman. Ngeplong sampai atas, nanti di atas itu dia ada kaca solar taf ya. Pencahayaan alam itu masuk ke dalam rumah ini melalui sirkulasi yang ada di sebelah sini. Oke. Dan juga kita ke sini dulu teman-teman. Saya mau infoin dulu. Di sini dimanfaatkan untuk area
kerja atau mungkin meja belajar lah ya kalau buat anak, bisa di sini. Atau misalkan Mas saya lebih fokus di sini buat taruh-taruh barang, storage room, bisa. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Terus di sini ada satu toilet kalau ada tamu atau mungkin lagi kumpul sama keluarga, nggak perlu naik ke atas, jadi bisa manfaatkan yang ada di sini. Dan selanjutnya sini ada area tangga untuk naik ke lantai 2, nanti kita akan lihat. Oke, ini dia nih yang saya nggak sabar mau bahas area utama di lantai satunya. Kita feel-nya tuh kayak berasa lagi staycation lah ya. Ini kacanya besar ya, full. Jadi wah, tinggal misalkan ya teman-teman ingin punya private pool, tinggal bangun aja nanti di belakang. Nanti kita bahas ya. Saya mau info juga, teman-teman. Siapa tahu lagi ada yang cari rumah siap huni dan dapat beserta isinya. Kebetulan rumah contohnya ini dijual juga. Harganya berapa nanti kita spill di duduk bareng ya. Tonton sampai selesai ya. Dan saya mau info juga, jadi kan ini ada unit indenya teman-teman, dibuka tahap 2. Bedanya apa dengan yang tahap pertama ini? Nanti saya juga akan info. Yang mau saya info pertama, posisi untuk dapurnya. Jadi kan kalau kita lihat di dapur sebelah sini ya. Nah ini karena request dari pemilik sebelumnya, dia mau dapur sebelah sini. Tapi by defaultnya di sebelah sini. Mas kalau saya mau request kayak gini, boleh. Jadi fleksibel banget nih developernya. Misalnya kita mau request sesuatu, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya teman-teman, bisa ada ruang makan, ada ruang keluarga, terus juga di sini masih besar banget space-nya. Di belakang pun teman-teman bisa manfaatkan untuk area service, untuk area teman-teman mau bangun area outdoor juga bisa banget. Teman-teman, ini kan kebetulan yang kita review tipe yang fase 1, luasannya 75 meter persegi, panjangnya 15. Di tahap 2 itu luas tanahnya bervariasi, mulai dari 66 meter persegi hingga 100 meteran nih. Tapi tetap teman-teman dapat taman di area belakangnya. Ini kita tutup lagi ya. Lanjut, yang saya mau bahas adalah, jadi kan rumah ini smart home. Nah smart home-nya itu termasuk light switch-nya ya. Jadi sudah menggunakan Bardi juga supportnya. Lanjut yuk. Jadi ini kan saya suka banget sih dengan pemakaian area kabinet atas kabinet bawahnya senada ya warnanya, pakai warna coklat. Jadi oke nih, saya suka yang kayak gini konsepnya. Ditambah lagi di sini kan ada kaca nih. Nah ini bisa dibuka. Jadi kalau lagi masak bisa keluar aromanya. Tapi kalau misalkan teman-teman, kalau saya boleh kasih saran, boleh juga nih kalau mau pasang cooker hood juga bisa di sebelah sini. Nah kalau di rumah contoh ini ruang makannya bisa untuk 4 seat. Tapi sebenarnya kalau mau tambah 2 lagi, sebelah sini 1, sebelah situ lagi 1, bisa totalnya 6. Ruang keluarganya dibuatnya memang cuma buat 2-seater ya. Tapi kalau teman-teman nih butuhnya misalkan satu keluarga 4-5 orang, tinggal ditambahin aja yang letter L, atau kalau mau dibuat letter U juga bisa sebenarnya. Tinggal sesuaikan dengan bentuknya masing-masing. Ini juga bagus nih. Jadi memanfaatkan area bawah tangga untuk storage room seperti ini. Oke, yuk sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya. Sekarang kita mau naik ke lantai 2, teman-teman nanti dapat tangganya persis seperti ini ya. Warnanya juga ininya putih, ininya ada accent kayunya, dan juga sudah menggunakan konut untuk di tangganya. Yuk sekarang kita naik ke lantai 2. Begitu naik, teman-teman, kita langsung, oh ya, sebelum saya notice dulu, ini juga dapat ya, teman-teman, untuk lampu yang bagian sebelah sini udah dapat seperti ini. Begitu naik di lantai 2, di sini terdapat 3 kamar tidur ya. Ini kamar tidur pertama, kedua, ini kamar utamanya, dan ini kamar mandinya. Nah, saya mau info dulu bagian lantainya, teman-teman nanti sudah dapat seperti ini ya, motif kayu yang warnanya coklat seperti ini. Yuk langsung kita lihat kamar yang pertama. Untuk ketinggian ceilingnya, teman-teman kurang lebih sekitar 5 meter. Jadi memang rumah itu berasa banget nih, nggak sumpek kamarnya. Ini bisa untuk kasur single seperti ini, dan teman-teman bisa manfaatin nih untuk di area-area sebelah sini masih dapat satu ruangan untuk area belajar, lalu juga nih untuk lemari pakaiannya bisa ditiru nih kayak gini teman-teman. Oke, dan juga nanti mungkin tambahannya kalau mau ditambahin di sebelah sini storage juga bisa nih. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Tenang aja, walaupun kamarnya terlihat minimalis, tapi di sebelah situ masih terdapat kaca yang bisa dibuka. Jadi nggak akan sumpek juga nih kamarnya. Yuk lanjut. Sekarang kita ke kamar kedua. Nah ini kamar yang kedua. Oke, kurang lebih ukurannya sama dengan yang di sebelah. Muat juga ukuran kasur yang single. Lalu juga ini bagus sih sebenarnya untuk referensi. Jadi dia karena kamarnya minimalis, dia dibuatnya mejanya di sini. Mungkin nanti ya teman-teman nggak bisa sesuaikan, mungkin ini bisa dibuatnya bentuknya yang agak lebih ini ya, nggak lancip seperti ini. Dan ini kan tinggal dibuka aja nih teman-teman. Nah, tuh, jadi nggak akan sumpek juga kamar, tenang aja. Lanjut,
kita ke sebelah sini dulu. Nah, ini tadi yang saya bilang, pas masuk area intercourtyard-nya, dia langsung lurus sampai ke atas nih, teman-teman. Jadi, ini kan terang nih, walaupun siang hari, bagus banget. Nah, ini ada satu kamar mandi, teman-teman. Nih ya. Dan setiap kamar mandi sudah ada instalasi untuk water heater-nya. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing lagi, memang sudah terpasang. Ya memang ini diperuntukkannya untuk dua kamar anak yang pertama itu ya, karena di kamar utamanya ada kamar mandi dalam. Yuk, sekarang kita masuk. Ini kita sudah di kamar utamanya. Ini juga teman-teman nanti sudah dapat seperti ini, LED di sekelilingnya. Memang konsepnya unik banget. Konsepnya memang dibuat lebih warm. Di rumah ini juga muat untuk kasur ukuran queen atau king size. Sebenarnya sisa sebelah sini tuh masih lega banget dan masih bisa taruh nakas-nakas seperti ini. Wih, bagus nih, biar tidurnya lebih nyaman. Dan itu teman-teman bisa kita lihat ya, di sini dimanfaatkan untuk area lemari dan ini full ya dari bawah sampai atas. Wah, ini oke sih. Tuh, gede-gede kok juga ukurannya. Ya, di sini bisa untuk taruh-taruh ya untuk aksesoris misalkan. Dan ini tuh tembok, tapi di desainnya memang ada pola coraknya seperti ini. Jarang nemuin yang konsepnya seperti ini. Nah, ini kamar mandinya teman-teman di sebelah sini. Ini kamar mandinya juga ukurannya pas lah ya, kalau buat saya pribadi ukurannya cocok. Kan karena lebarnya 5 meter, ukurannya tuh pas gitu, setiap ruangannya, setiap pemanfaatan sudut ruangannya tuh bagus banget. Oke. Sip, kita udah beres nih bahas lantai 2-nya. Sekarang kita akan lanjut ke lantai 3. Di lantai 3 itu ada apa sih, Mas? Di lantai 3 itu ada rooftop. Dan sebenarnya untuk di fase 2, nantinya di lantai 3 itu ada kamar asisten rumah tangga dan kamar mandinya. Yuk, sekarang kita naik. Sama kayak yang di lantai 2 tadi ya, mau ke lantai 2 ada ininya. Nah, ini kita udah sampai. Oke, untuk frame-nya sudah menggunakan aluminium frame semua dari Dexol ya. Nah, oke, ini karena kebetulan teman-teman agak gerimis, jadi saya akan sebutkan saja. Nantinya, ini kan ada toren ya. Toren ini nantinya akan ada posisinya di atasnya kamar asisten rumah tangga, yang dimana posisinya di sebelah sini. Jadi nanti ini bentuknya akan kotak seperti ini. Nah, torennya itu di atasnya. Misalkan maunya area cuci jemur di atas, karena kan nanti akan ada kamar asisten rumah tangga nih. Bisa juga nih dimanfaatkan di area sebelah sini. Jadi teman-teman bisa menggunakan setiap ruangannya itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, sip. Kita udah beres nih bahas rumahnya dari lantai 1 hingga lantai 3. Setelah ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya ya. Oke, sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Nah, yang akan kita hitung pertama adalah tipe yang terbaru yang luas tanahnya 66 meter persegi. Harganya adalah 1.490 juta rupiah. Harga cash keras teman-teman bisa mengajukan diskon tambahan. Kalau untuk yang KPR, teman-teman kita akan hitung dengan DP 10% dan cicilan selama 20 tahun ya. Untuk cicilan tahun pertama hingga tahun kelima, kisarannya sekitar 8,1 juta hingga 9,8 jutaan. Nah, untuk tahun ke-6 dan ke-20 di sekitaran 14,6 jutaan. Sedangkan untuk cash bertahap, cicilan per bulannya sekitar 246.667.000 rupiah. Jadi itu dia teman-teman 3 cara bayarnya. Nah, apalagi sih teman-teman bisa dapatkan kalau beli rumah di sini. Pertama sudah free biaya AJB, balik nama dan juga surat-surat untuk KSHM, dan juga sudah mendapatkan smart home system serta indenya hanya 6 bulan nih kalau teman-teman beli yang inden. Kalau teman-teman butuh cepat untuk dihuni dan sudah dapat isinya, teman-teman bisa beli rumah yang kita review ini. Harganya mulai 1,6 miliaran. Buat teman-teman nih yang mau tanya-tanya lebih detail, survei langsung ke lokasi, caranya gampang banget. Langsung aja klik link di deskripsi ya. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Siapapun yang dapat info dari Fameset sudah kami briefing. Kamu akan dibantu dengan semaksimal mungkin dan tidak akan dikejar-kejar. Sip, kita udah beres nih bahas harga, cara bayar, dan hitung-hitungannya. Sekarang lanjut yuk, kita akan tes aksesnya. Oke, sekarang kita akan tes akses ya dari Swarga by Astaloka ke beberapa fasilitas terdekat dari kawasan ini. Nah, seperti biasa kita nyalakan timernya, 3, 2, 1, let's go. Nah, ini kita udah di akses utama untuk menuju stasiun kereta api Jurangmangu dan juga pintu tol Pondok Aren Serpong.
Nah, jadi begitu keluar perumahan nggak jauh teman-teman, kurang dari 1 menit itu kita udah ke jalan utama. Jadi areanya memang enak banget buat tinggal, lebih private, dan ke akses jalan utama pun nggak jauh. Sebelah kiri kita juga ada masjid nih teman-teman, jaraknya cuma 2,5 menit aja. Lalu sampingnya itu ada kantor kecamatan Ciputat. Nah teman-teman, kita udah sampai nih stasiun Jurangmangu, kita tinggal lurus ke bawah ya. Nah itu stasiunnya sebelah situ. Nah kita akan lanjut nih ke akses tol. Ini 3 menit aja loh. Kalau naik mobil, kalau naik motor jelas lebih cepat. Udah deh, sampai kita di pintu tol Pondok Aren Serpong. Tinggal ke belok ke kiri aja kita. Oke teman-teman, sebelah kiri. Ini kita stop dulu timernya. 3 menit 28 detik. Nah kita mau lanjut nih teman-teman ke Mall Bintaro Exchange. Kira-kira berapa menit ya? Ini kita lanjut dari yang tadi kita ke pintu tol ya. Teman-teman, di sebelah kiri kita ada Highscope ya. Nah ini waktunya bisa ditempuh dalam 5,5 menit aja. Jadi bagus banget nih pilihan sekolahnya. Karena kita udah mau masuk kawasan Bintaro, jadi teman-teman banyak banget nih opsinya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Lingkar Bexceng nih. Kita tinggal putar ke sebelah kanan, nanti masuk ke dalam mallnya. Waktunya sekitar 9 menit aja, kita stop ya. Oke, kita udah beresin teman-teman tes akses ke beberapa fasilitas yang ada di sekitar Desa Warga by Astrologa. Tadi kita ke stasiun Jurangmangu sekitar 3 menitan. Lalu ada pintu tol Pondok Aren, kita sekitar 3,5 menit. Lalu ada Highscope 5,5 menit. Dan terakhir kita tadi ke Bintaro Exchange Mall, itu sekitar 9 menitan aja. Jadi teman-teman enak ya, mau kemana-mana enak nih, aksesnya gampang banget dari Warga by Astrologa. Setiap properti ada jodohnya, semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget, langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Terakhir nih, buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget, silahkan follow Instagram kami di farm.asset dan YouTube kami Farm Asset. Itu dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.